Izin Yang Mulia, saya menyampaikan nota pembelaan saya. Atas nama Harvey Muiz, saya kasih judul Yang Mulia. Judulnya Kerugian Negara Terbesar Sepanjang Sejarah Republik Indonesia, tapi di depannya ada dalam kurung Yang Mulia, ada salah hitung. Menjadi salah hitung kerugian negara terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Majelis Hakim yang saya muliakan, yang terhormat tim Jaksa Penuntut Umum, yang terhormat tim penasihat hukum yang saya banggakan, Bapak Ibu yang hadir di ruang sidang dan masyarakat Indonesia yang saya kasihi. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita sudah diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di persidangan ini. Terutama untuk Yang Mulia Majelis Hakim yang sudah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatiannya dari bulan Agustus ya Yang Mulia. Setiap hari, pergi pagi, pulang pagi Yang Mulia. Kami 1 minggu 2 kali aja udah gempor Yang Mulia. Ternyata menjalankan tugas yang sangat menguras tenaga dan otak adalah suatu hal yang pantas ketika DPR dan Bapak Presiden memberikan atensi langsung kepada seluruh hakim di Indonesia. Karena memang tugasnya sangat berat dan beban moralnya sangat tinggi. Terima kasih Yang Mulia, upahmu besar di surga. Majelis Hakim Yang Mulia, beberapa hari lalu teman satu rumah saya Yang Mulia, rumah tahanan, bertanya kepada saya, hal paling menonjol apa yang saya dapatkan selama proses hukum ini? Setelah saya renungkan, saya hanya bisa berpikir satu Yang Mulia, bukan proses penyidikan, penyelidikan, atau persidangan. Saya hanya terpikir bagaimana hebatnya dan pentingnya peranan seorang istri Yang Mulia. Khususnya istri saya, Sandra Dewi Yang Mulia. Sebagai pihak yang paling dimanfaatkan untuk pencitraan, pada saat yang sama paling dirugikan dalam kasus ini, mohon izin Yang Mulia. Dia tidak pernah bimbang, tidak pernah kenal lelah, selalu tabah dan setia, bersinar memberi harapan dan kekuatan bagi saya. Saya menjadi sadar bahwa anugerah terbesar dalam hidup saya itu adalah istri saya Yang Mulia. Sumpah yang kami ucapkan 7 tahun lalu untuk saling menjaga pada saat susah maupun senang, kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, dijalankan dan ditunaikan oleh Sandra tanpa keluhan apapun. Kita pikir kita kuat Yang Mulia, tapi kita nggak ada apa-apanya Yang Mulia. Majelis Hakim yang terhormat, saya dibesarkan dari keluarga yang sangat terberkati semenjak saya lahir Yang Mulia. Almarhum ayah saya merantau ke bagian paling ujung Indonesia, paling timur, di Merauke, lalu berhasil membesarkan 5 orang anak, menyekolahkan kami ke luar negeri dan mengajarkan kami untuk selalu melihat kebaikan dalam segala hal. Dalam keseharian, pertemanan, bisnis, maupun setiap kejadian yang menimpa kami harus melihat dari sisi positif agar kami selalu bisa bersyukur. Ada satu kalimat yang selalu diingatkan oleh beliau, ketika orang berbuat jahat, kita tulis di pasir pantai, tapi perbuatan baik kita pahat di batu. Selama proses persidangan ini saya baru menyadari bahwa ternyata ada cara lain Yang Mulia untuk melihat dunia yang sama sekali tidak pernah saya lakukan dan saya praktekkan.
Semua kegiatan yang saya pikir saya lakukan dengan niat baik, ternyata bisa diputarbalikkan dengan pikiran dan tuduhan yang luar biasa jahat. Majelis Hakim yang mulia, izinkan saya menyampaikan dengan jujur, hal positif apa yang sebenarnya ada dalam benak dan pikiran saya ketika memutuskan untuk membantu niat PT Timah yang ingin mengangkat peran Indonesia di dunia internasional. Yang pertama, Kepulauan Bangka Belitung, izin saya singkat bubble ke depannya, yang mulia, sangat diberkati oleh Tuhan karena dianugerahi cadangan timah yang sangat berlimpah dan sudah mencari incaran penambang dari seluruh dunia semenjak tahun 1700-an. Cadangan itu tersebar di bawah lahan masyarakat yang menyebabkan dengan cara sederhana saja sudah bisa mendapatkan hasil. Ini adalah hal yang dilihat masyarakat Bangka sebagai berkat. Indonesia menjadi salah satu produk eksportir timah terbesar di dunia, namun perannya sangat minimal dan tidak bisa mempengaruhi penentuan harga timah dunia. Alasannya sederhana yang mulia, karena PT Timah dan swasta tidak bisa bersatu. Selain itu, tantangan terbesar perniagaan timah di bubble adalah penyelundup timah. Para penyelundup ini tidak membayar pajak, royalti, dan PNBP sehingga bisa menawarkan harga beli timah lebih tinggi daripada pemilik IUP. Akibatnya pemilik IUP kalah saing, maka tidak ada biaya untuk memulihkan galian bekas tambang dan terbengkalai menyebabkan masalah lingkungan. Masalah ini berlangsung puluhan tahun dan sudah dicoba untuk ditangani dengan berbagai cara, mulai dari preventif hingga represif, tapi tidak bisa terselesaikan yang mulia, malah menyebabkan banyak konflik sosial. Tahun 2018, almarhum Bapak Kapolda dan Bapak Gubernur selaku penyelenggara negara dan juga PT Timah yang ketika itu mengatasnamakan negara menyampaikan himbauan kepada para pelaku bisnis timah di bubble suatu konsep yang dianggap solusi yang mereka bilang baik demi bela negara. Tanggapan dari pelaku bisnis timah saat itu pada prinsipnya keberatan yang mulia untuk mendukung PT Timah karena mereka sudah nyaman dengan cara kerja yang ada. Salah satu konsep bela negara yang diajukan adalah menyediakan alat penglogaman dan pemurnian untuk disewa, dengan alasan PT Timah membutuhkan dukungan kapasitas produksi disebabkan adanya potensi lonjakan pasokan biji timah. Setelah itu ada 5 smelter yang terpilih karena kapabilitas dan rekam jejaknya yang memang berkomitmen mendukung pemerintah. Yang mulia Majelis Hakim, semenjak kesepakatan kerjasama dilakukan, hampir seluruh masalah tata niaga timah yang sudah terjadi bertahun-tahun dan seperti tidak ada jalan keluar, akhirnya ada solusi. Adapun solusi yang dimaksud dapat secara konkret terlihat sebagai berikut. PT Timah mendapatkan bahan baku yang ditambang oleh masyarakat dari IUP sendiri. PT Timah mendapatkan kapasitas ekstra tanpa harus membangun fasilitas baru dan tidak kehilangan momentum bisnis. PT Timah dapat menghilangkan potensi terjadinya fraud karena smelter rekanan melakukan pengecekan ulang di laboratorium masing-masing. PT Timah mendapatkan performa yang jauh lebih bagus daripada smelter sendiri, perolehan recovery 93% dan material balance 98,5% adalah hal yang mustahil bisa dilakukan oleh PT Timah karena teknologi yang terbelakang. PT Timah dapat tambahan logam dengan teknologi yang lebih ramah lingkungan. PT Timah mendapatkan tambahan logam dengan harga yang lebih murah. PT Timah tidak perlu mengeluarkan modal untuk membayar kompensasi pasir kepada masyarakat karena ditalangi dulu oleh mitra. PT Timah tidak perlu mengeluarkan belanja modal untuk proses penglogaman dan pemurnian. Ketika PT Timah cash flow-nya tidak cukup, mitra smelter diminta berhutang dan menanggung bunganya. Masyarakat penambang menjadi taat pajak, penerimaan pajak naik 1 triliun, royalti dari PT Timah naik drastis, dan PT Timah mendapatkan keuntungan lebih dari 1 triliun dari produk hasil kerjasama ini. Mohon izin yang mulia, kalau dilihat dari poin-poin di atas, sama sekali tidak ada niat jahat atau hal negatif yang timbul dari kerjasama ini yang mulia. Memang dalam perkembangannya ternyata tidak sesuai dengan rencana, terjadi permasalahan yang tidak terduga sebagai berikut. Tahun 2019, perang dagang antara Amerika dan China mengakibatkan harga timah dunia anjlok. Belum selesai perang dagang,
COVID-19 menyusul sehingga membuat harga timah dunia mencapai titik terendah dalam 15 tahun yang mulia. Harganya 13.000 rupiah, 13.000 US dollar per ton. Hari ini 30.000 lebih yang mulia, hampir 3 kali lipat. Sangat banyak rintangan dan masalah yang harus dilalui dan dicarikan solusi. Semua pihak bersama-sama dan bergotong royong demi mensukseskan target dan misi positif dari kerjasama ini. Mulai dari smelter swasta diminta membantu memurnikan karena fasilitas pemurnian PT Timah ternyata tidak mampu, kemudian menurunkan harga sewa berkali-kali karena harga timah dunia harus terus anjlok dan akhirnya kerjasama itu harus diberhentikan oleh PT Timah. Yang mulia Majelis Hakim, walaupun kerjasama tersebut tidak berlangsung lama, ada hal yang sangat membanggakan, yaitu PT Timah mengukir sejarah pertama kalinya menjadi eksportir nomor 1 di dunia, dan saya sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari itu. Bahwa kemudian ada yang mencemooh dan menyalahkan seolah kerugian itu terjadi karena adanya kelebihan bayar harga sewa smelter, padahal yang membuat kerugian adalah harga timah terendah dalam 15 tahun. Mau harga smelternya gratis juga rugi itu yang mulia. Seharusnya yang menjadi fokus utama, bagaimana caranya Indonesia bisa mencegah harga timah dunia anjlok seperti itu lagi. Seharusnya Indonesia bisa mengatur harga timah dunia dan itu sepantasnya menjadi visi dan misi industri timah Indonesia. Bukan mencari siapa yang mengendorse tas istri saya yang mulia. Kalau saja produksi timah tahun 2019 disertai dengan harga timah dunia pada saat ekonomi dunia membaik tahun 2021, PT Timah berpotensi mendapatkan tambahan keuntungan sekitar 10 triliun yang mulia. Dan itu sangat bisa dilakukan kalau Indonesia ikut menentukan harga timah dunia. Majelis Hakim yang terhormat. Pak, bikin silau itu ya. Oke, silakan dilanjut. Sekalian bersihin ini. Izin melanjutkan yang mulia. Memang kerjasama ini merupakan keputusan yang tidak populer yang mulia. Karena menggeser zona nyaman banyak pihak yang selama ini memanfaatkan situasi unik penambangan rakyat di bubble. Tidak heran jika banyak muncul perlawanan, fitnah yang dikembangkan, hingga upaya perlawanan dan fitnah itu berhasil yang mulia. Kami semua yang berpartisipasi untuk membantu negara malah masuk penjara. Mungkin juga ketika anak bangsa bergotong royong, bahu-membahu menjadikan PT Timah eksportir timah nomor 1 di dunia, pihak luar selaku kompetitor kita tidak senang dengan fakta itu. Sehingga mungkin saja mereka yang melakukan ini. Yang mulia Majelis Hakim, pada awal persidangan saya berharap banyak dari saksi-saksi di pengadilan, terutama saksi-saksi dari PT Timah. Harapan saya, para saksi dari PT Timah berani mengatakan serta menjelaskan fakta yang sebenarnya, terkhusus memberikan klarifikasi tentang keadaan yang sebenar-benarnya, dan betapa kerjasama itu sangatlah dibutuhkan dan menguntungkan PT Timah Tbk. Kita tahunya kalau tidak ada kerjasama itu PT Timah bangkrut yang mulia. Namun ternyata saya kembali menyadari bahwa orang bisa berubah 180 derajat dalam keadaan tertekan atau karena penurunan konsentrasi, ketika diperiksa berkali-kali sampai subuh, atau takut karena melihat atasannya sudah ditahan. Intinya hampir semua karyawan PT Timah yang sebenarnya bisa memberikan keterangan kunci dalam persidangan atau mengetahui cerita dari sisi positif langsung semua berubah menjadi negatif. Yang mulia Majelis Hakim, kesaksian ahli lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan di persidangan, orang-orang yang bergelar profesor dari balik kursi kerjanya yang nyaman yang mulia, memakai software gratisan dengan ketepatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, lalu melakukan kunjungan ke lapangan sebanyak 2 kali, mengambil sampel 40 dari luasan ratusan ribu hektar yang mulia. Dianggap sudah cukup kompeten dan terpercaya untuk menghitung angka kerugian negara terbesar sepanjang Republik Indonesia ini berdiri. Izin membandingkan pengalaman saya di tambang batubara yang mulia. Untuk satu pit seluas 10 hektar, kalau kita mau melakukan eksplorasi kemudian mau kita gali,
ada yang namanya pengeboran rapat setiap 5 sampai 10 meter. Untuk 10 hektar kita minimal itu 100 titik yang mulia, 10 hektar. Dan itu kita lakukan mungkin jangka waktunya 6 bulan sampai 1 tahun. Itu aja masih salah yang mulia. Sering salah. Kesaksian ahli dimulai dengan kalimat, di Bangka memang banyak bukaan tambang yang kata orang-orang sudah ada dari zaman kerajaan. Saya nggak pedulilah. Sungguh sangat tidak etis yang mulia untuk seorang ahli profesor untuk tidak memperdulikan fakta sejarah yang seharusnya menjadi acuan untuk penilaian beliau. Kemudian dilanjutkan lagi ketika kami semuanya terdakwa, penasihat hukum, masyarakat Indonesia, majelis hakim ingin menggali keterangan ahli di persidangan, dijawab dengan gampangnya, saya malas jawab. Ditambah lagi yang mulia ketika kami memohon hasil perhitungannya untuk lebih diteliti, permohonan kami ditolak mentah-mentah. Saksi ahli dari BPKP juga melakukan audit khusus yang mulia, yaitu mengumpulkan BAP saksi lalu di clipping yang mulia. Auditor memakai satu tabel Excel yang dibuat oleh staf PT Timah di bulan Mei 2024. Pada saat 24 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tabel Excel ini tidak pernah kami temukan di laporan keuangan manapun. Laporan keuangan PT Timah yang adalah perusahaan terbuka tidak pernah ada tabel Excel ini, tapi dijadikan satu-satunya acuan untuk mengambil kesimpulan kalau harga sewa kerjasama itu kemahalan yang mulia. Sampai dengan detik pembacaan pledoi ini, saya masih sangat bingung. 300 triliun ini datangnya dari mana yang mulia? Saya yakin yang mulia juga sama. Yang mulia majelis, kalau tidak salah, saya izin mengquote, pernah menyampaikan ke ahli-ahli ini, kalau saudara ahli tidak benar menghitung, auditor juga jadi tidak benar, jaksa jadi tidak benar, majelis juga ikut-ikutan tidak benar. Kita di sini mau menegakkan hukum, jangan sampai kita melanggar hukum. Sungguh analisa yang sangat tepat dan bijaksana yang mulia. Faktanya, kita semua sudah kena prank sama ahli yang mulia. Auditor kena prank, jaksa kena prank, masyarakat Indonesia kena prank. Tapi saya yakin majelis tidak akan bisa diprank oleh ahli. 1,5 juta masyarakat Babel menjadi sangat sengsara karena ahli ini malas menghitung. Provinsi Babel mengalami rekor pertumbuhan ekonomi terendah se-Indonesia. Pasar sepi, angka kejahatan melambung, PHK massal, suasana mencekam, penyelundupan timah kembali marak. Bahkan yang mulia, negara tidak bisa bayar BPJS. Bahkan yang paling terakhir, mau pilkada juga nggak ada uang yang mulia. Ini menurut saya adalah bentuk kerugian nyata dan pasti yang terjadi akibat kemalasan menghitung kerugian negara oleh ahli yang mulia. Namun kita tidak boleh mengikuti ajaran sesat bahwa semuanya di bawah kerana kerugian negara dan korupsi. Cukup saya saja yang terakhir yang mulia, yang menjadi korban kemalasan dan kesembarangan penghitungan ahli seperti ini yang mulia. Yang bisa saya lakukan hanyalah mendoakan, semoga saudara ahli jadi rajin dan tidak malas lagi. Majelis Hakim yang bijaksana, Dr. Bernard, ahli sosiolegal, mengatakan tujuan penegakan hukum berevolusi dari yang paling primitif, yaitu gigi diganti gigi, menjadi melindungi orang baik dari orang jahat, kemudian berevolusi lagi menjadi yang terakhir, mengubah orang jahat jadi baik, kalau perlu setengah malaikat. Namun apa yang terjadi Babel hari ini adalah kebalikannya yang mulia. Orang yang sudah baik diubah jadi jahat yang mulia. Masyarakat yang sudah terbiasa menambang dari puluhan tahun, bahkan sudah menjadi budaya, sudah sempat dibina untuk menjual hasil tambangnya ke pemilik iupnya.
kemudian diedukasi untuk bayar pajak, seluruhnya adalah angka awal yang sudah sangat bagus. Tetapi sekarang mereka dicap ilegal yang mulia. Sehingga mereka terpaksa menjadi orang jahat dengan melakukan kegiatan ilegal, seperti menyelundup dan kegiatan kriminal lainnya. Yang mulia majelis juga sering bertanya kepada warga Babel yang menjadi saksi di persidangan apa yang sebetulnya terjadi di lapangan. Dan semuanya mengatakan hal yang sama yang mulia, bahwa ekonomi Babel hari ini porak-poranda. Masalah sosial bermunculan semenjak adanya penegakan hukum ini. Dan tata kelola timah tidak ada bedanya. Masyarakat masih menambang, begitu juga dengan pemulihan lingkungan hidup, sama sekali tidak ada perbaikannya. Fakta yang terjadi saat ini adalah ketika harga timah dunia di atas $30.000 per ton, ekspor timah Indonesia malah terendah. Kondisi ini menyebabkan Indonesia kehilangan devisa, pajak, royalti, dividen dari PT Timah, beserta semua pendapatan lain dari roda ekonomi yang terhenti. Negara tetangga kita yang tidak punya cadangan timah, tiba-tiba mengalami kenaikan ekspor, belum lagi posisi PT Timah yang otomatis lengser dan dianggap sebelah mata oleh dunia. Apakah ini yang kita harapkan dari penegakan hukum? Bagaimana caranya mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% yang mulia, ketika pertumbuhan ekonomi di salah satu provinsi hanya 0,71%, tidak sampai 1% yang mulia. Bagaimana kita berharap investor asing mau masuk ke Indonesia ketika warga sendiri dihukum karena membantu negara? Mohon maaf yang mulia, saya betul-betul gagal melihat sisi positif dari penegakan hukum tanpa solusi ini. Yang mulia Majelis Hakim, Profesor Romli, ahli hukum pidana dan salah satu perumus Undang-Undang Tipikor mengatakan, penggunaan pasal korupsi di tengah semangat pemberantasan korupsi yang menggebu-gebu tanpa disertai dengan masyarakat yang mengerti hukum sangat rawan disalahgunakan. Tapi itulah framing yang dirancang dengan sangat sempurna sehingga saya dan keluarga saya langsung dihukum dan divonis oleh publik sebagai koruptor yang mulia. Dan itu sudah dilakukan jauh sebelum adanya persidangan ini. Karena pada dasarnya kita semua benci dengan koruptor, termasuk saya yang mulia. Izinkan saya untuk menyampaikan curahan hati tentang keluarga kecil saya yang mulia. Kembali ke istri saya, izin, Sandra Dewi, wanita manusia paling kuat yang pernah saya tahu. Ketika dia difitnah, dihujat, dicaci maki, kehilangan nama baik, karir, pekerjaan, lalu diparadekan untuk kepentingan publisitas kasus ini, dia sebetulnya punya akses langsung berbicara ke publik untuk melawan yang mulia. Tapi dia memilih untuk diam, karena di agama kita diajarkan ketika ada kekuatan besar yang sedang menindas kita, maka yang harus kita lakukan adalah diam. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dan bahwa pembalasan adalah hakku. Izin menyampaikan pesan ke istri yang mulia. Istriku, kita sudah pernah melewati masa susah ketika papa sakit. Kamu selalu di sampingku. Lalu ketika senang, kita menikah, dapat anak-anak lucu yang sempurna, kamu juga ada di sampingku. Sekarang kita susah lagi. Kamu tidak pernah bersungut-sungut, tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyalahkan keadaan, bahkan menjadi pilar penyangga keluarga kita. Tanpa kamu aku runtuh. Terima kasih Sandra Dewi, kamu. Memang yang namanya Dewi-Dewi itu biasanya hebat yang mulia. Istri beliau namanya juga Dewi yang mulia. Sandra, Chandra, Dewi, apa semua yang mulia.
Tapi tenang, kita dari susah, senang, sekarang susah lagi, sekarang kita tinggal tunggu senangnya aja. Masa susah terus? Titip anak-anak, jangan lupa berdoa setiap hari biar papa wamilnya cepat selesai. Suami-suami, bapak-bapak di luar sana, bersyukurlah kalau ditelepon istri dicariin, disuruh pulang ke rumah. Coba apa? Terdakwa fokus ke itu. Supaya apa? Baik yang mulia. Bisa segera selesai. Siap. Ya. Anak-anakku, Rafa dan Mika, Papa bukan koruptor. Papa bukan pejabat yang bisa menyalahgunakan wewenang. Papa tidak pernah dituduh dan terbukti mencuri apapun, apalagi uang negara. Dan Papa tidak pernah dituduh dan terbukti melakukan suap atau gratifikasi. Apapun yang orang katakan, tuliskan sekarang atau nanti, Tuhan, sejarah, dan waktu yang akan membuktikan. Malaikat-malaikatku, maafkan Papa karena harus tiba-tiba hilang dari hidup kalian yang baru saja dimulai. Hak kalian untuk memiliki sosok ayah dirampas begitu saja. Nanti kalau kalian sudah bertambah besar, Papa harap kalian bisa mengerti bahwa dunia memang tidak selalu berjalan sesuai dengan kehendak dan ekspektasi kita. Dan kadang-kadang kalian akan merasa bahwa dunia itu tidak adil. Namun satu hal yang Papa tekankan, jangan jadi orang jahat. Tetaplah menjadi orang baik tanpa kepahitan, jangan menjadi serupa dengan mereka yang menghakimi kalian atau keluarga kita. Tetap peduli sesama dan menjadi berkat bagi semua orang dimanapun kalian berada. Yang mulia Majelis Hakim, dalam kasus ini, saya dan keluarga saya seperti dijadikan jawaban untuk kebutuhan flexing, kekuatan dan kekuasaan, serta peningkatan kepuasan publik. Saya harap ada hal baik untuk kemajuan bangsa yang setimpal dengan semua ini. Harapan saya perbaikan tata kelola timah jangan sekedar slogan, jangan hanya berkutat kepada tas dan perhiasan istri saya. Semoga pemerintah dapat hadir memberikan solusi kepada masyarakat Babel, agar masa depan putra-putri Babel seperti anak-anak saya cerah kembali yang mulia. Kepada masyarakat Indonesia, saya mohon izin klarifikasi, bahwa saya, keluarga saya, bahkan mungkin terdakwa lainnya, tidak pernah punya, tidak pernah melihat, apalagi menikmati uang 300 triliun, itu 10% dari APBN negara kita mungkin yang mulia. Kalau mau dicari, mohon tanyakan ke saksi ahli yang menghitung angka tersebut. Untuk masyarakat Bangka Belitung, tetap semangat, tetap kuat menghadapi cobaan ini, tetap menjadi masyarakat yang ramah, bertoleransi tinggi, dan tidak punya batasan suku, agama, ras, dan antar golongan. Menjelang Natal, Tahun Baru Imlek, Lebaran, mimpi saya adalah budaya membuka pintu atau open house untuk siapa saja yang selalu diceritakan oleh istri saya yang mulia, bisa dilakukan kembali di Bangka Belitung. Karena kalau sekarang semua pintu dikunci yang mulia, takut dirampok. Demikian nota pembelaan dari saya akan terus mendoakan semoga yang mulia Majelis Hakim agar senantiasa diberikan kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan oleh Tuhan. Sehingga yang mulia Majelis dapat memandang, mempertimbangkan sisi positif dan kebaikan yang kami semua coba lakukan. Karena yang mulia diberikan kuasa bukan hanya untuk menghukum,
tapi juga untuk mengampuni. Maka saya mohon Yang Mulia, tolong ampuni kami, berilah kami kesempatan untuk berkontribusi terhadap negara. Yang lain hanya janji Yang Mulia. Kami sudah pernah melakukan, tapi sayangnya kami sekarang dihukum karena itu. Jangan biarkan ini menjadi legacy, menjadi sejarah kelam dunia peradilan Indonesia. Akhir kata, saya dan keluarga saya dengan segala kerendahan hati berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah baik yang mendukung dan tidak mendukung dan mendoakan kami. Mohon maaf sebesar-besarnya atas perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan selama masa-masa yang sulit ini. Kami hanya bisa berdoa, pasrah, dan berharap agar ada mujizat Natal untuk kami tahun ini, dan semoga damai Natal di bumi senantiasa beserta kita. Tuhan berkati kita semua, Tuhan berkati Indonesia. Jakarta, 18 November 2024. Hormat saya, Harvey Muiz, Yang Mulia.